Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Aplas Said. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu keperawatan kesehatan jiwa menurut Kalista Roy. Jadi Kalista Roy ini adalah seorang ahli teori keperawatan, pendidik, serta penulis yang dikenal luas karena mengembangkan adaptation model of nursing, salah satu teori keperawatan paling terkenal dan berpengaruh. Model ini berfokus pada bagaimana perawat membantu pasien untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan fisik, emosional, sosial yang dihadapinya. Teori ini diterapkan dalam berbagai bidang keperawatan, termasuk keperawatan medis, bedah, komunitas, dan jiwa. Adapun model adaptasi Roy adalah sistem model yang esensial dalam keperawatan. Roy menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk biososial sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam memenuhi kebutuhan manusia selalu dihadapkan berbagai persoalan yang kompleks. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Roy mengemukakan teori adaptasi. Paradigma keperawatan menurut Kalista Roy. Menurut Kalista Roy ada 4 elemen utama, yaitu yang pertama, manusia. Manusia adalah makhluk yang holistik dan adaptif. Adaptasi manusia digambarkan sebagai sebuah sistem terintegrasi yang dalam kehidupannya akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya, di mana di antara keduanya akan terjadi pertukaran informasi serta kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kedua yaitu lingkungan. Stimulus berasal dari individu dan sekitar individu, yang merupakan elemen dari lingkungan. Menurut Roy, lingkungan didefinisikan adalah sebuah kondisi, keadaan, pengaruh-pengaruh di sekitar individu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu dan kelompok. Yang ketiga itu sehat. Integritas individu dapat ditunjukkan dengan kemampuan untuk mempertahankan diri, tumbuh, dan reproduksi. Asuhan keperawatan berdasarkan model Roy bertujuan untuk meningkatkan individu dengan cara meningkatkan respon adaptifnya. Keempat, selain meningkatkan kesehatan di semua proses kehidupan, keperawatan juga bertujuan untuk mengantarkan individu dengan meninggal dengan damai. Untuk mencapai tujuan tersebut, perawat harus dapat mengatur stimulus vokal, kontekstual, dan residual yang ada pada individu, dengan lebih menitik beratkan pada stimulus vokal yang merupakan stimulus tertinggi. Ada pula tingkat stimulus pada manusia. Yang pertama itu adalah stimulus vokal, yaitu stimulus yang langsung berhadapan dengan seseorang efeknya, yaitu efeknya segera, misalnya infeksi. Stimulus yang kedua yaitu stimulus kontekstual, yaitu semua stimulus yang lain dialami oleh seseorang yang baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi situasi dan dapat diobservasi dan diukur secara subjektif dilaporkan. Ketiga, stimulus residual, yaitu ciri-ciri tambahan yang ada dan relevan dengan sikap situasi yang ada tetapi sukar untuk diobservasi, meliputi kepercayaannya, sikap, serta individu yang berkembang sesuai pengalaman yang lalu. Hal ini memberi proses belajar untuk toleransi. Ada pula dalam proses keperawatan menurut Kalista Roy, yang pertama yaitu pengkajian keperawatan. Tahap ini merupakan proses yang bertujuan mengumpulkan data dan memutuskan klien adaptif dan maladaptif. Yang kedua itu diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan menurut teori adaptasi Roy didefinisikan sebagai suatu hasil proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kurang mampunya adaptasi. Teori diagnosa keperawatan dirumuskan dengan mengobservasi tingkah laku klien terhadap pengaruh lingkungan. Yang ketiga yaitu penentuan tujuan. Roy menyampaikan bahwa secara umum tujuan pada intervensi keperawatan adalah mempertahankan dan mempertinggi perilaku adaptif, mengubah perilaku inefektif menjadi adaptif. Penentuan tujuan dibagi atas
tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Keempat, intervensi keperawatan dilakukan dengan tujuan mengubah atau memanipulasi stimulus vokal, kontekstual, dan residual. Juga difokuskan pada coping individu atau zona adaptasi, sehingga seluruh rangsang sesuai dengan kemampuan individu untuk beradaptasi. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian efektivitas terhadap intervensi keperawatan. Sehubung dengan tingkah laku pasien, perawat harus mengkaji tingkah laku pasien, diimplementasi intervensi keperawatan dinilai efektif jika tingkah laku pasien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.